Jadi ini merupakan Snellen chart, alat untuk menghitung visus dari seseorang. Cara menggunakannya itu subjek berdiri dari jarak 6 meter atau setara dengan 20 feet dari Snellen chart. Jadi angka-angka yang ada di samping huruf ini merupakan atau menandakan visus dari subjek tersebut. Nah, sekarang kamu tutup mata kanan ya, kita tes visus mata kiri. Lalu, tes dimulai dari huruf yang paling besar. Subjek diminta untuk membaca huruf yang paling besar ke yang paling kecil. Normalnya, visus itu berada di baris ini, yaitu di baris visus 20 atau 20 per 20. Jika subjek bisa membaca seluruh huruf yang ada di baris tersebut, maka tes dilanjutkan ke baris selanjutnya. Jika subjek hanya melakukan satu kesalahan atau dua kesalahan atau di bawah 50%, berarti visus subjek berada di baris tersebut atau di 30. Namun, jika subjek melakukan kesalahan lebih dari 50%, maka visus subjek berada di atas baris tersebut, yaitu di 40. Contohnya, misal A bisa membaca baris ini yang betul hanya 2 huruf. Berarti kesalahan yang dilakukan A itu lebih dari 50%, maka visus A berada di baris atasnya, yaitu di 50 atau 20 per 50. Ya, karena tadi subjek bisa membaca terakhir itu di baris ini hanya 2 huruf yang benar, berarti visus subjek itu berada di baris atasnya, yaitu 50 atau 20 per 50. Ini untuk visus mata kanan. 50 di sini itu adalah jarak orang normal melihat huruf ini, mampu melihat huruf ini. Namun, subjek bisa melihat huruf itu pada jarak 20 feet atau setara dengan 6 meter. Untuk visus mata kirinya pada kondisi yang diteskan tadi itu sama, yaitu 20 per 50 feet. Jika kesalahan yang dilakukan subjek itu di atas 50%, berarti visus subjek itu di atas baris yang terakhir bisa ia baca. Jika kesalahannya itu hanya 1, 2, atau di bawah 50%, berarti visus subjek berada di baris tersebut. 20 per 50 ini artinya subjek mampu melihat huruf di baris tersebut di jarak 20 feet yang normalnya dapat dilihat di jarak 50 feet. Halo semuanya, berikut adalah tes refleks pupil. Yang kalian butuhkan adalah senter. Untuk mengeteskannya sebagai berikut. Arahkan subjek untuk memandang lurus ke depan. Arahkan senter dari arah bawah atau dari arah samping. Untuk melihat perbandingan, arahkan subjek untuk memberikan batas antara mata kanan dan mata kiri. Nah, lalu teskan sama seperti tadi. Hai semuanya, berikut adalah tes refleks kornea. Nah, yang dibutuhkan untuk melakukan tes tersebut adalah ini adalah tisu yang bersih ya, atau bisa menggunakan kapas bersih.
Nah, cara melakukannya sebagai berikut. A. Siapkan tisu bersihnya yang sudah digulung-gulung seperti ini agar menjadi bentuk yang kecil. Setelah menyiapkan tisu yang telah dipilih, arahkan subjek untuk melirik ke sebelah kiri untuk mengetes mata bagian kanan. Seperti ini. Lalu, arahkan tisu seperti ini. Lalu, untuk sebaliknya, untuk mengetes mata kiri, arahkan subjek untuk melirik ke sebelah kanan dan lakukan hal yang sama. Nah, jika refleks kornea pada subjek normal, maka subjek akan berkedip. Nah, itu adalah bentuk interpretasi dari tes refleks kornea ini. Halo semuanya, sekarang kita akan melakukan tes konfrontasi. Tes ini adalah untuk mengukur rentang pandang tanpa menggunakan alat. Nah, untuk melakukannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pastikan subjek dan pemeriksa duduk berhadapan dengan jarak 1 lengan. Seperti ini. Kemudian, arahkan subjek untuk menutup satu bola matanya dengan mencebungkan tangan seperti ini. Silakan. Kemudian, untuk mengeteskannya, pemeriksa harus mengetes di antara jarak bidang antara subjek dan pemeriksa. Untuk memeriksa tidak boleh terlalu dekat dengan subjek atau tidak boleh terlalu dekat dengan pemeriksa. Nah, untuk mengeteskannya, pemeriksa juga mengikuti hal yang sama. Ini menutup satu bola mata yang sejajar dengan subjek. Nah, dalam mengeteskannya, pastikan mata subjek bertatap mata dengan pemeriksa. Tidak boleh melihat ke arah yang lain. Lakukan seperti ini. Pastikan subjek selalu bertatapan dengan pemeriksa dan tidak mengarah ke yang lain. Bisa terlihat? Apakah masih terlihat? Iya. Apakah masih terlihat? Terlihat? Tidak. Apakah masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Tidak. Nah, begitu cara melakukan tes konfrontasi. Lakukan hal yang sama pada mata yang satunya lagi. Terima kasih sudah menonton.